al-khamis, yang kelima, di antara pentingnya tauhid uluhiyah. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya untuk memerangi orang yang berpaling. Nah, sekarang tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang karenanya Allah perintahkan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi para nabi, para rasul. Sekarang Allah perintahkan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang yang berpaling darinya, dari tauhid uluhiyah. Sekarang berarti umatnya. Tapi sekali lagi, umat Muhammad juga sama. Bukan berarti umatnya Nabi Muhammad SAW itu punya sikap yang keras, yang dikedepankan sikap kerasnya, tidak. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah karena Allah atau karena membela agama Allah, haqqa jihadih, dengan sebenar-benar jihad kepadanya. Berarti berjihad juga dengan sebenar-benar jihad. Jadi bukan hanya sekedar menakut-nakuti, ada kelompok jihad mujahidin supaya orang itu pada takut misalnya. Tapi ternyata perkara pokok yang harus disampaikan, yaitu jihad itu kan dalam rangka menjaga iman. Permasalahan tauhid tidak disampaikan. Maka ini yang harus dikoreksi. Sampaikan permasalahan tauhid ini supaya mereka benar-benar memahami. Kalau mereka menolaknya, lalu tempuh cara-cara yang memang dibenarkan, sampai kalau memang harus memerangi mereka, perangi. Kalau memang dibenarkan untuk memerangi mereka. Tidak begitu yang dikedepankan itu urusan jihadnya, yang dikedepankan urusan kerasnya tadi, tidak. Ya, ayat itu tempatkan pada tempatnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildah. Hai orang-orang yang beriman. Kalau tadi Nabi, sekarang umatnya. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang ada di sekitar kalian minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghildah, dan kalian menjumpai dalam diri kalian ghildah, sikap keras. Ya, hendaklah kalian itu menyikapi orang-orang kufar yang tadi, yang muharib, yang menentang kaum muslimin. Kalian harus bersikap keras pada mereka. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, tauhid uluhiyah ini tidak bisa tegak. Kesyirikan akan terus berlanjut, kesyirikan akan terus menyebar. Maka kalian harus punya sikap keras kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan tentang suatu perdagangan, perniagaan yang tunjikum min adabin alim, akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia di sini tidak langsung perdagangan yang membuat untung, itu tidak langsung apa? Kalian berjihadlah, tidak. Tapi Allah mengawali tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang namanya jihad, dahasari dengan keimanan. Ya, atau keimanan itu harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum jihad. Tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa raga kalian. Ini ya, ayat yang menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW termasuk kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang berpaling dari tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yang ini menunjukkan pentingnya tauhid ini. Sampai kita pun disuruh berjihad karena dalam rangka menegakkan tauhid uluhiyah. Serta masih banyak sebenarnya kedudukan tauhid yang lain yang saya sebutkan atau saya ambilkan dari beberapa kitab. Tambahan sebagai tambahan dari poin yang kelima ini sebelum masuk ke dalam Fadlul Tauhid, atau sudah kita sebutkan kemarin di jalsah yang pertama bahwa tauhid uluhiyah itu tauhid yang karenanya Allah ciptakan
manusia atau makhluk. Lalu tauhid uluhiyah itu adalah merupakan fitrah manusia, yaitu awal penciptaan manusia Allah ciptakan dalam kondisi fitrah, yaitu mereka bertauhid uluhiyah. Lalu diantara pentingnya tauhid adalah, atau diantara pentingnya tauhid uluhiyah adalah, tauhid uluhiyah itu merupakan syarat orang itu akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan di dalam agama ini. Kalau orang ingin menang, mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan, dan juga mendapatkan kejayaan, maka syaratnya orang itu harus bertauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minkum. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannakum kama istakhlafal ladina min qablikum wa la yumakkinanna lakum wa la yumakkinanna dinakum alladzi irtadaw lakum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ta'budunani la tusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti yang dijanjikan siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu orang-orang yang bertauhid. La yastakhlifannakum, sungguh Allah akan menjadikan kalian pemimpin, khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan menggantikan dari suatu yang dari ketakutan menjadi aman. Dan Allah juga akan gantikan dengan agama yang diridhoi, yaitu ta'budunani la tusyrikuna bi syai'a. Kalian beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Intinya tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang menjadikan manusia atau kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangannya serta mendapatkan kejayaan. Bi'idznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.